Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Setelah berdoa, sudah siap ya untuk belajar? Kita buka halaman 161 pada pembelajaran 3. Di pembelajaran 3 ini, kalian akan menemukan sebuah teks yang berjudul Bunga Nasional Indonesia. Bunga itu bagiannya dari tumbuhan. Nah, bunga itu proses perkembangbiakannya ada banyak cara, ada banyak jenisnya. Nah, bunga itu merupakan kebanggaan Indonesia. Mari kita lihat teks bacaan di bawah. Bunga yang dimiliki oleh beberapa negara. Nah, ini bunga nasional. Bunga nasional itu bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Bunga tulip itu dikenal sebagai bunganya negara Belanda. Adapun yang lainnya di halaman 162. Di halaman 162 ini mawar itu dikenal sebagai bunga negara Inggris. Nah, kalau Indonesia itu ada 3. Kalian perhatikan, tetapi menyebutnya biasanya itu puspa. Sebutannya puspa. Misalnya melati putih itu puspa bangsa. Kalau anggrek bulan itu disebut dengan pesona. Sedangkan Rafflesia arnoldi itu puspa langkah. Jadi bunga Rafflesia arnoldi ini jarang ditemui di Indonesia, tetapi ini termasuk bunga kebangsaan Indonesia. Contohnya kita lihat di halaman 161. Ini contoh bunga melati. Dan ini Rafflesia arnoldi dan ini anggrek bulan. Kita perhatikan lagi kolom yang bawah halaman 162. Di sini kalian telah melihat ada 3 bunga yang tadi, melati, anggrek bulan, dan Rafflesia arnoldi. Nah, pilihlah salah satu bunga, kemudian tulislah ciri-ciri bunga tersebut. Marilah kita bahas bersama-sama ya. Bu Guru menuliskan ciri-ciri bunga melati. Pasti kalian sering menemui bunga melati. Nah, tahukah kalian bahwa ciri-ciri bunga melati itu berwarna putih, kemudian memiliki aroma khas dan wangi. Nah, ciri yang ketiga adalah mempunyai bentuk menyirip dan berhadapan. Kalian nanti perhatikan di sini gambar bunga melati ini ya, bentuknya menyirip dan berhadapan. Jika sudah, di halaman 163 ini kemarin kita kan sudah membuat mozaik. Jadi tidak perlu membuat mozaik lagi. Kita lewati sampai ke halaman 165. Di halaman 165 ini kalian menemukan soal cerita mengenai pembagian. Ingat ya. Masih ingatkah kalian pembagian itu? Hari ini kita belajarnya mengenai soal cerita pembagian. Kalian perhatikan, ayo berlatih contoh yang atas. Kita baca bersama ya. Seorang petani memanen bunga mawar. Nah, kalian bayangkan jika soal cerita itu dibayangkan supaya lebih mudah. Nah, kalian bayangkan seorang petani memanen bunga mawar. Hasil panennya itu sebanyak 141 tangkai bunga. Jadi petani itu memanen bunga mawar, hasilnya sebanyak 141. Petani menyimpan dalam 3 tempat. Jadi nanti ada 3 tempat. 3 tempat itu masing-masing nanti akan diisi tangkai bunga mawar. Jadi berapa nanti muatnya, masing-masing tangkai itu diisi berapa di dalam tempat itu tadi. Kita perhatikan contoh soal berikut.
Bagaimana kok tiba-tiba hasilnya 47? Cara menghitungnya bagaimana Bu Guru? Kita perhatikan bersama ya, ayo diperhatikan bersama. Jika ada soal 141 dibagi 3 menggunakan cara porogapit, berarti ini kan 141 dibagi 3. Nah, kalian buat porogapitnya dulu. Seperti ini. Jika sudah, manakah yang harus ditaruh di dalam? 141 atau 3? Yang ditaruh di dalam 141, 3-nya ditaruh luar. Ingat, langkah yang pertama kalian tutupi dulu satu angka ini. Nah, jadi tinggal 1 doang. 1 dengan 3 besar mana? Besar 3. Ingat ya kemarin, jika besar yang luar sini, maka kita membutuhkan bantuan sebelahnya ini. Kita buka 1. Nah, 14 dengan 3 besar mana? Besar yang ada di dalam. Jika besar yang ada di dalam, maka sudah bisa kita kerjakan. Berarti ini bunyinya 14. 14 dibagi dengan 3. Tanda miring ini bacanya dibagi. Berarti 14 dibagi 3. Nah, jika kalian tidak hafal 14 dibagi 3 itu berapa? Cara menghitungnya adalah ini, tetap ya kalian tutupi. 14 dibagi 3. Supaya lebih mudah kalian luruskan di sini menghitungnya. 3-nya ditaruh depan. Nah, dikali titik-titik 14, berarti 3 dikali berapakah nanti yang hasilnya bisa 14. Jadi kalian harus hafal perkalian. Berapakah itu yang mendekati? Kalau tidak ada yang pas hasilnya yang mendekati. Tapi ingat, tidak boleh lebih dari ini, tidak boleh lebih dari 14. Berarti yang mendekati 4. Nah, 4 dikali 3, 3 dikali 4 hasilnya itu 12. Jadi kalau 5 dikali 3 kan hasilnya 15. Loh, kan kelebihan. Tidak boleh, harus yang mendekati sebelumnya atau yang pas. Kalau sudah, 4 ini ditaruh mana? 4 ini ditaruh di atas sini sebagai hasilnya nanti 4. Jika sudah, 12-nya ditaruh mana? 12-nya ditaruh di bawah sini ya. 12-nya ditaruh di bawah sini. Nah, ingat kalau porogapit naruhnya di depan, berbeda dengan yang penjumlahan dan pengurangan kemarin. Jika sudah, ini kita kurangi ya, dikurangi. Berarti kita hitung dulu. Ini kita tutupi tetap. Nah, berarti 4 dikurangi 2 hasilnya 2. 1 dikurangi 1, 0. 0 di depan tidak perlu ditulis. 0 di depan tidak perlu ditulis. Nah, kita tetap tutup. Nah, terus kembali ke tahap awal tadi. 2 dengan 3 besar mana? Besar 3. Nah, kalau besar yang luar sini kita butuh bantuan angka di sini. Berarti kita buka lagi supaya nanti dibantu. Nah, ini satunya turun. Kita baca bunyinya 21. 21 dengan 3 besar yang mana? Besar yang di dalam sini. Berarti sudah bisa dihitung. Berarti kita buat panah. Nanti 3 yang ini ditaruh di depan sini. 3 dikali titik-titik yang hasilnya 21. Berarti 3 kali berapa yang hasilnya 21? Dikali 7. Hasilnya pas, 3 kali 7, 21. 7-nya ditaruh mana? 7-nya ditaruh atas. Kalau sudah ditaruh atas, bagaimana cara menghitungnya? 7 dikali 3. 7 dikali 3. Tuh hasilnya 21, dipindah di sini. Dikurangi 21 dikurangi 21 hasilnya 0. Berarti sudah tidak ada sisa 0. Sudah selesai, hasilnya 47. Samakah? Tuh sama. Berarti
berapa banyaknya yang ditaruh di tangkai yang ditaruh di tempat itu? 47. Nanti kalian coba kerjakan nomor 1 soal cerita dan nomor 2. Paham ya? Setelah itu kita ke pembelajaran 4. Di pembelajaran 4 ini ada sebuah teks yang berjudul Perkembangbiakan Tumbuhan dengan Umbi. Kalian baca dulu supaya lebih paham bahwa perkembangbiakan tumbuhan itu juga bisa dengan umbi. Umbi itu ada 3, umbi batang, lapis, akar. Nah, kentang dan ubi jalar itu tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Sedangkan bawang, ini bawang, dan bunga bakung itu berkembang biak dengan umbi lapis. Umbi lapis itu bergaris seperti ini, seperti kue lapis bergaris-garis. Sedangkan wortel dan singkong itu berkembang biak dengan akar. Pasti kalian kalau pernah melihat singkong, itu cara mencabutnya itu akar-akarnya juga ikut. Di dalamnya ini ada singkongnya, di dalam tanah itu namanya umbi akar. Nah, kita buka halaman selanjutnya nanti. Amatilah umbi tanaman tersebut. Ini kita bahas bersama saja ya. Di sini ada persamaan dan perbedaannya antara umbi batang dan umbi akar, umbi lapis. Nanti Bu Guru fotokan supaya lebih jelas. Jadi persamaannya itu sama-sama berkembang biak secara alami tanpa bantuan manusia. Terus tempat tumbuhan ini menyimpan cadangan makanan dan air. Hasil dari perubahan itu bagian dari tubuh tumbuhan. Nanti Bu Guru fotokan untuk yang perbedaan. Di perbedaan ini, di umbi batang itu tumbuh tunas, sedangkan akar tidak tumbuh tunas. Kalau umbi lapis itu tumbuh tunas. Sedangkan kalau umbi batang pada menyimpan cadangan makanan, kalau umbi batang itu karbohidrat. Kalau umbi akar itu air menyimpannya. Kalau lapis seperti ini menyimpan karbohidrat, menyimpan makanan. Sedangkan kalau umbi batang, nah hasil dari perubahan bagian tubuh tumbuhan, ini memodifikasi atau merubah bagian batang. Bagian batang itu ini loh, ini bagian batang. Jadi kalau umbi batang itu merubah bagian batangnya. Sedangkan kalau akar itu merubah bagian akarnya. Kalau umbi lapis itu merubah bagian daunnya. Jika sudah, kalau soal di bawah ini, menurutmu mengapa bawang merah itu disebut umbi lapis? Ayo, kenapa kok bisa disebut umbi lapis bergaris-garis seperti ini? Kita bahas bersama ya. Karena bawang merah itu menyimpan cadangan makanannya di akar, sehingga disebut umbi. Nah, kenapa kok disebut lapis loh? Kenapa kok bergaris lapis-lapis? Karena memiliki siung yang berlapis. Oleh sebab itu bawang merah disebut umbi lapis. Setelah kalian paham, nanti coba kerjakan tugas yang ada di halaman 169 ini, tugas 2. Yaitu kalian mencari informasi mengenai tahapan bawang merah. Bagaimana bawang merah itu bisa tumbuh? Nanti tulislah di sini. Seperti apa tahapan-tahapan bawang merah? Kalian tulis di bawah ini di kolom. Jika sudah, ini kalian baca saja ya. Ini kalian baca saja, menanam umbi batang itu tergolong mudah. Nah, jadi tinggal ditanam batangnya ini nanti bisa tumbuh. Mudah kan? Nah, di halaman 170 ini kita lewati karena ini PJOK. Dan ini kita lewati. Tapi perlu kalian tahu bahwa umbi-umbian itu bisa dibuat makanan yang bermacam-macam. Seperti singkong, kemudian ini umbi-umbian ini bisa dibuat makanan yang bermacam-macam. Sudah paham ya? Selamat mengerjakan, kerjakan dengan teliti dan berhati-hati supaya hasilnya maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.